Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u utawi kang kaping 9 iku anna ma'rifata syama'ilihi setuhuni ngawerungi pira-pira wateke kepribadian Nabi Muhammad wa mukjizatihi lan pira-pira mukjizate Nabi Muhammad wa irhasihi lan pira-pira lan irhasi wa irhasatihi lan pira-pira irhasi Nabi Muhammad. Mukjizat prakenabian. Irhas itu adalah mukjizat prakenabian. Jadi seperti ketika Nabi Muhammad masih kecil, itu dibawa oleh pamannya, mendung-mendung itu norok Nabi, kepada Nabi norok, temor Nabi norok. Sampai anggota Bakhira itu sampai yakin dia Nabi, bukan calon Nabi, dia Nabi. Ya sudah, bawa pulang. Bahaya ini kalau didengar orang Yahudiyun itu bahaya, dibunuh nanti. Meskipun Bahira itu yakin bahwa yang namanya Nabi tidak akan terbunuh. Apalagi di kitabnya Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad itu tidak akan terbunuh sampai selesai, sampai tuntas ajarannya, sampai tuntas. Terus irhas itu namanya. Irhas mukjizat prakenabian, tapi bukan mukjizat karomah prakenabian. Sesuatu yang luar biasa prakenabian, sebelum kenabian. Tanda'ai kang ngejak opo ma'rifah kamalal imani ing sempurnani iman bihi kelawan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Doa ini jadi bihi kelawan Nabi Muhammad alaihi muki-muki tetap ing atase Nabi as-salatu utawi tambahan rahmat wassalamu lan keselamatan. Wa ziyadatal mahabbati tastab ing kamalal iman wa ziyadatal mahabbati lan tambahe cinta maring Nabi id karana al insanu utawi manungsa iku madbuun iku den watek sapa al insan ala hubbil jamili ing atase demen perkara kang indah yang apik yang bagus apane khulqon apane kedadiane penciptaannya Nabi Muhammad itu memang benih bareng biasa. Wa khuluqan lan akhlaqi ilman bayan ilmuni wa amalan amali halan tingkai wa i'tiqadan lan i'tiqade wala ajmala hale ora ono apa kang luweh apik luweh indah iku maujud wala akmalalan ora ono apa kang luweh sempurna iku maujud wala afdalalan ora ono apa kang luweh utama iku maujud min akhlaqihi tanimbang. Kalau ada isim takdir lebih di belakang, maka minnya bermakna daripada. Min akhlaki tenimbang piro-piro min akhlaki tenimbang akhlaki Nabi Muhammad wa syama'ilihi dan wata'i Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi. Wa ziyadatul mahabbati utawi tambahani temen maring kanjeng Nabi wa kamalul imani lan sempurnane iman iku matlubane den suprih karuni syar'an ing dalem munggu syarat. Fama mung utawi perkara kana kang ana apa ma iku yastan iku ngejak apa ma huma ing kamalul iman wal mahabbah wa ziyadatul mahabbah iku matlubun iku den suprih kadzalika kaya mengkono-mengkono matlubani syar'an. Jadi yang ke-9, kenapa kita harus memperingati hari lahir Nabi Muhammad? Bahwa mengetahui sejarah dan mukjizat karomah prakenabian itu membuat orang itu imannya semakin sempurna kepada Nabi Muhammad. Cintanya semakin sempurna karena yang namanya manusia itu senang terhadap sesuatu yang indah. Sama seperti kita kalau mendengarkan cerita Wali Songo. Terus ada seorang wali merubah pasir menjadi beras. Itu kan semakin mantap, semakin ingin. Meskipun kita tidak tahu riyadhah sebelum beliau menjadi wali itu apa. Tapi yang paling penting adalah kita itu semakin senang, semakin penasaran dan ingin meniru apa riyadhah para kewaliannya. Kalau kanjeng Nabi sampai terlalu tadi Nabi. pas di Dewa dan Mutanabbi dulu ada ahli syair, syair. Akhirnya ngarang syair. Seakan-akan banyak orang yang terkesima dengan syairnya itu.
Akhirnya beliau sendiri mengaku sebagai nabi. Dan itu diabadikan dalam kitab Diwanul Mutanabbi pada bulan ini. Musailamah al-Kadzdzab itu. Benih lain. Diwanul Mutanabbi andi banyak suat andi. Orang-orang jahat pada awalnya kemudian jadi orang beriman. Dan Al-Mutanabbi itu akhirnya mati dibunuh orang. Karena syairnya itu ngena ke orang lain. Jadi betapapun kecerdasan kita jangan sampai nyambit orang lain. Melukai orang lain. Apalagi melukai melukai langganan. Entah dari bubut lang Sabung. sender menolong. Keteng. Sesuatu yang secara menambah cinta dan kesempurnaan iman itu secara syarah itu dianjurkan. Dan setiap sesuatu yang mendukung untuk cinta kepada Nabi, ya otomatis juga matlubun juga syar'an. Kadzalika kaya mengkono-mengkono syar'an. Kadzalika kaya mengkono-mengkono syar'an. Kalau kalian ulang. An ansyiru utawi kang kaping 10 iku anna ta'dhimahu sallallahu alaihi wasallam setuhune ngagungaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku masyru'un dan syariatake. Wal farhu utawi bebungah biyaumi miladihi kelawan dino lahir Nabi Muhammad asyarifi kang mulya bi idhari syururi kelawan mertelaaken rasa bunga. Wa ilwala imilan ndeleh piro-piro hidangan wal ijma'ilan kumpul lidzakari lidzikri bukan lidzakari lidzikri kanggo zikir. Ada santri perempuan baca latihan baca sudah baca bukan di sini tapi wada karoh lan nutur sapa al musannifu yai musannif anna mahallahu in syatuhuni panggonane hamil. Ayo baca wada karul musannif Anna mahallahu. Kita tadi ijar. Lidzikri kanggo dzikir wa ikramil fuqara'i lan ngagungake pira-pira wong fakir iku min adzari. Berarti khabarnya wal farqu. Jadi begitu. Mubtada'nya jauh, khabarnya setelah oleh sekilo. Makanya trik kalau baca kitab itu kalau sampean ketemu dengan fi'il, cari terus fa'il. Mun tak ketemu jangan diterangkan, jangan diambil kesimpulan. Begitu. Cari fa'il. Kalau ada mubtada sebelum ketemu khabarnya, ini kan rawanan wal farhu utawi bunga iku biyaumiladihi. Iku dengan hari kenapa dengan berarti tidak layak menjadi khabar. Itu triknya begitu. Tidak layak menjadi khabar. Karena yang namanya khabar itu misalnya pesan apa yang ingin disampaikan di kitab ini itu bisa sempurna dengan khabar itu. Kalau dengan biyaumiladihi masih belum sempurna, berarti ini godaan ini. Bidhari tidak cocok, maka min adhari madhahiri. Berarti pesan yang ingin disampaikan bahwa gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad dengan cara menampakkan kegembiraan dan memberikan hidangan, berkumpul untuk berzikir, memuliakan orang fakir, iku min madhahiri ta'zim, min adhari madhahiri ta'zim. Hal tersebut min adhari madhahiri ta'lim iku setengah piro-piro pertelani, piro-piro nggon pertelani ngagungake Nabi. Itu termasuk fenomena yang paling jelas untuk mentaklimkan Nabi. Ekspresi yang paling jelas untuk mengagungkan Nabi Muhammad wal ibtihaji lan bunga wal farhi tegese bunga wa syukri lan Syukri. Dewal hosinan. Billahi maring Gusti Allah. Hazan sing bener. Syukur maring Allah bima sebab perkara hada kang wis hazan susah. Ini kan seperti kasih salah. Ya, tapi sampean kan sudah ingin saya ajarkan doa
jangan sampai doa Allahumma idhab annal hamma wal hazan. Setelah sholat kan Allahumma idhab annal hamma wal hazan. Saya sampai ingat keringat nyesal. Lagi ingat nanti dia. Saya mah hazim ini gak khazin. Khazin gitu. Ada mau khazin jarang, mun hazan saya punya kan. Dari nama tuh udah jelek. Hazan. Hasin. Ya, Orang siapa udah tulis? belum mana yang turun jadi nom. Hasin. Ya, ada. Ada yang rawat warna apa bawa binakan. Ada yang mau turun ken. Kan nama Hazan datang. Syukur lillahi maring Allah bima sebab perkara hada kang wings maringi pitutuh sinten Allah naking kita. Maringi pitutuh didinihi maring agamane Allah al-qawi mikang lurus kang jejeg. Jadi agama Allah itu tak tok. Itu harus kita syukuri. Cara mensyukurinya yaitu dengan cara mengumpulkan orang untuk berzikir, mengagungkan orang fakir, tidak mengagungkan orang kaya. Kalau ada maulid kemudian yang fakir disingkirkan, yang kaya sahabat ada itu bukan maulid. Wa malan perkara manna kang wis maringi nikmat sinten Allah bihi kalwan ma alaina ing atase kita mimba sihi alaihi mimba si bayani ngutus Nabi Muhammad alaihi muki-muki tetep ing atase Nabi apa afdhalus sholati iku alaihi muki-muki tetep ing atase Nabi afdhalus sholati utawi luwih utamane salat wa taslimi lan keselamatan. Jadi tidak ada ekspresi yang lebih tampak, yang lebih legal, yang membuat fenomena taklim itu semakin terasa kecuali dengan cara bergembira, bersedekah, membuat hidangan, mengumpulkan orang untuk berzikir, mengagungkan orang fakir. Itu adalah fenomena yang layak dinilai sebagai bentuk apresiasi terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan kita hidayat. Bisa ada. Kenapa? Man. Kenapa? Pemaman nah maksud. Iya, bihi kelawan ma. Wa ma lan perkara manna. Bima ai wa bima manna. Mimba siapa? Mamba asal. Saya nih. Mimba fihi. Jadi Dari kau itu siapa? Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu merupakan nikmat bagi kita. Nikmat yang tidak terjawab. Ma arsalnaka illa rahmatan Lil alamin. Dalam sebagian tafsir mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan itu termasuk diartikan ditafsiri dengan illa rahmatan muhdath. Rahmat yang dihadiahkan. Rahmat yang dihadiahkan untuk sekalian alam. Al-hadiyah athara utawi kang kaping 11 iku utawi kang kaping 11 iku yukhadhu. Dan ini fa'il. Fa'il kalau fi'il ya. Cari nanti fa'ilnya. Sebelum ketemu itu bisa sambut. Yukhadhu dan alaq min qoulihi sallallahu alaihi wasallam saking dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngendikan fi fadli yaumil jum'ati ing dalam masalah keutamaan dina Jumat. Wa di mazayahu lan ngitung pira-pira ke istimewaane yaumul Jum'ah. Wa fihi lan iku tetep ing dalam yaumul Jum'ah atau al yaum wulida dan lahirakan sinten Adam Nabi Adam. Fa'ilnya yukhadu ikut tasrifuz zaman. Ini titik dan koma itu kalau tidak tepat mengecoh seseorang. Tasrifuz zaman yang opo ngaku-ngake zaman alladzi kang sabata wis tetep opo annahu satuhune yaumul jum'ah iku miladun. Itu merupakan kelahiran li ayyi nabiin maring endini nabi. Semua nabi dilahirkan di hari Jumat. Karena kang ono sapa nabi, berarti karena di sini berfaedah tam tidak butuh khobar. Li nabi ayyi nabiin karena ay maujudin.
Bayani minal anbiya'i piro-piro nabi alaihim sholat alaihim mugi-mugi tetap ingat si al anbiya assalamu utawi keselamatan. Fakaifa moko hale kaya apa? Atau fakaifa moko iku kaya apa? Menyimpan mubtada bil halukum utawi tingkah sira kabeh bil yaumi gitu. Bisa begitu. Fakaifa moko kaya hale kaya apa bil yaumi kelawan dino alladzi kang atau iya dino wulidatin lahirakan fi ing dalam yaum sinten afdhalun nabiyina luwih utamane pira-pira nabi wa asyrafil mursalina lan luwih mulyane pira-pira utusan. Yang ke-11 dari sabda Nabi bahwa hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia dan banyak keutamaan, termasuk orang yang mati di hari itu tidak akan disiksa oleh Allah. Tidak akan disiksa oleh Allah atau selamat dari sisa kubur. Tapi kalau dari himpitan kubur tidak ada jaminan di situ. Aminah atau uminah min adzabil qabr. Kalau dautul qabr belum tentu. Jadi sehebat-hebatnya orang itu kalau dautul qabr itu kebanyakan menerima, tapi tidak seberapa gitu, efeknya tidak seberapa. Sama dengan orang walaupun tidak salah masuk ke pengadilan boleh jeda kerja. Kan itu termasuk siksa. Double kopi itu. Double kopi di adabul kopi beda. Enggak, itu kan termasuk siksa juga. Belum. Siksa yang tak bisa bisa jawab. Marobuka gitu. Mana biuka, ma imamuka, Nokia. Muncan gule itu sudah terhapus dengan amin amin adzabil qabr. Coba sampai lihat di Fatawul Hadisiyah. Dengar. Fatawul Hadisiyah. Fatawul Hadisiyah berarti bahasa. Coba ada tentang ada bulu qabri qadau batihi. Jadi ada orang aman dari siksa kubur tapi belum tentu qabri belum tentu. Karena itu memang menceritakan bahwa kubur itu memang barang siksaan meskipun belum tetap buat malaikat. Dan itu siksaan kubur itu min khosa'isi hadzal ummah. Kadang kan orang begini keliru persepsi. Mumpuk neraka pada kana sering rame-rame di sana. Pada bisa kampung, pada larang, tapi pada lain, tapi tak tahu. Jadi kan begitu. Kadang orang kan menungkubur banget ini. Itu padahal sebetulnya tidak begitu. Nah, Sayyidina Utsman pernah gitu. Sayyidina Utsman itu menangisin apa? Menangisin. Meninggalkan nangis seperti itu. Meninggalkan neraka. Karena ketibian seperti itu. Tapi itu persepsi manusia. Persepsi yang harus dirubah. Itu persepsi yang harus dirubah. Adalah bahwa siksa kubur itu min khosa'isi hadzal ummah. Siksa kubur itu termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat sebelumnya ada siksa kubur. Apa tujuannya? Neng neraka malah nabi-nabi begitu loh. Bisa saga ada. Dan memang nyaman saya. Ya tak nyaman di kordon, di sabun, di sikat, kartung kering. Air panas. Ya makanya mun lampi bau di sabak kalau mari deh. Iya begitu. Dan masuk isi hadir karena masuk istimewaan umat Nabi Muhammad. Karena apa? Bagi Allah dan juga bagi para malaikat. Nabi Muhammad itu umat Nabi Muhammad itu akan malu ketika nantinya dan akan mempermalukan Nabi Muhammad kalau banyak yang ada di neraka. Nabi Muhammad itu bingung Allah ini Nabi dong tak bisa saya mesetir aja nggak sekedar nambahin sampean seperti itu peringatan deh kan. Diki ngerangkai kali. Diki beri baca 31 ya gitu. Sekitar 31. Enggak. Can ajunan kan sesat. Ada ki mendingan nih sesat. Sesat takut aroba bentuk. Sesat. Sekendi kopur bentuk aroba. Ani kita cukup sesat kan. Nah bukan kui petel boleh. Aro itu sesat. Ini kayak
Iya. Contoh mana mau ada ngeteng di mujahidin bahwa buat cocok. Kan butuh pas-pas pada. Gerenda. Kan kui tiga teng boleh. Isa tak Joko. Kan makanya jangan kaper lagi. Jangan di kopur berjaga celeng, berjaga baca itu kan nggak butuh lagi korbasan itu. Umpama biar ngenale Mas Mujahidin buat asyik gagal gitu kendiri kopur. Pas Mujahidin tak kenal kan karena biar kalau betekos misalnya kalau apa banyak lo kemian. Kocak bakut, kayak nang mageteng 1 juta bajar. Pas tanya Aki 1 juta aja dalam kontrak sih Jero. kontrak ini memperjanjiin ada membaca tadi. Ya kan al muslimun ala syuruti wa tanpa tanpa hakim. Jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan hari Jumat itu banyak keistimewaannya dan termasuk kelahiran Nabi Adam dan termasuk hari dilahirkannya hampir semua para nabi. Maka bisa digambarkan bagaimana agungnya hari Senin, hari yang merupakan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengakui keagungan hari kelahiran Nabi yang lain, bagaimana Allah tidak mengakui keagungan kelahiran Nabi Muhammad? Maka harus dimaklumi kalau umat Islam riang gembira sampai mengeluarkan harta bendanya, mengorbankan harta bendanya untuk menampakkan kegembiraan terhadap Nabi Muhammad SAW. Allah. Berarti Wala yukhtasu lan ora tentu aki apa hadza taqdimu apa ikilah ngaku ngaki. Wala sebolo. Iya. Nah, helme iki kalau sana ini tambah cerita. Asalnya salah. Apa hadza taqdimu ikilah ngaku ngaki bidzalikal yaumi kelawan mengkono dino. Bi ainihi kelawan kahanane yaum. Bal balik yakunu ono apa takdim iku lahu kaduwe mengkono yaum atau ainul yaum khususon cara khususi walinau ihilan maring warnane yaum umuman apane umumi mahma takarrara ing dalem semangsane takarrara wis bolak-balik apa mah kama kaya perkara huwa kang utawi ma iku al halu dadi tingkah fi yaumil jumaati ing dalem kita. Syukron krono nyukuri lin nikmati maring nikmat. Wa idharon lan martenake li nabi li majiyatin nubuwati maring keistimewaane makom kenabian. Makom nabi itu hebat. Makanya Nabi Musa meskipun Nabi Isa meskipun Nabi nanti turun di akhir zaman itu bukan fi maqamin nubuwah, bukan kapasitas sebagai Nabi tetapi sebagai wali dan mujtahid. Tak nara Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Tidak, itu mujtahid TV. Tapi tetap ala syariat Nabi Muhammad SAW. Wahyain lan wa ihya'an lan krono nguripaken lil hawaditsi at-tarikhiyah lil hawaditsi maring pira-pira kadadian at-tarikhiyah yang bernilai sejarah al khatirati yang penting zatil islahi yang memperbaiki al muhimmi. Jadi kenapa dianggap memperbaiki? Karena sejarah Nabi Muhammad itu bisa menjadi contoh bagi yang lain, bagi keberadaan sejarah dunia dari sejarah kelam menjadi sejarah yang terang benderang. Al-muhim yang penting fi tarikhil insaniyati ing dalam sejarah kemanusiaan wajib hati dhahri lan batu'e tahun. Jadi disebut batu'e tahun seakan-akan dia menjadi simbol daripada tahun yang sudah mulai terang bumi gitu. Tak kelam seperti sebelumnya. Wa sahifatil khuludi lan lembarani
al-khuludi apa al-khuludi itu? Langgengan. Langgeng. Lembaran selamanya, menjadi lembaran sejarah yang akan dikenang selamanya. Kama yukhadhu kaya oleh yukhadhu ten alaq apa ta'dhimul makani ngagungaken panggonan. Alladzi yaumakan wulida kang den lahiraken fihi ing dalem alladzi sapa sinten nabiyun siji nabi, seorang nabi, bukan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengagungkan sebuah tempat yang oleh malaikat Jibril suruh diagungkan kepada Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Tolong salatkan toh. Seperti itu. Min amri Jibril saking perintah Nabi Jibril alaihi salam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan bi salati rakaataini kelawan salat 2 rakaat bi Baitil Lahmin ing dalam kota Bethlehem nang Yerusalem. Bahasana Baitul Lahmin. Bethlehem kalau orang umum sekarang mengatakan Bethlehem. Ustaz Bethlehem. Bethlehem. Bi Baitil Lahmin ing dalam Bethlehem Yerusalem tu maqala nuli takon sinten Nabi Muhammad lahu maring Jibril. Tu maqala moko ngucap sinten Jibril lahu maring Nabi Muhammad. Ing pengucap atas dari ana ta weruh sapa sira aina ing dalem endi salaita salat sinten panjenengan Nabi kala ngandika sinten jawab sinten Nabi la ola ngucap sinten Jibril salaita bi Baitil Lahmin salaita wis salat sinten panjenengan bi Baitil Lahmin ing dalem Bethlehem haitsu wulida Isa ing dalem panggonan wulida den lahiraken sinten Isa Nabi Isa. Jadi wajarlah kalau umat Nabi Muhammad yang gembira merayakan sejarah. Jangankan itu, tempat yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad dan itu diperintahkan oleh malaikat Jibril pada waktu Isra. Beliau memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat di sebuah tempat, berarti itu lambang daripada kesucian sebuah tempat. Meskipun tidak ada jaminan bahwa al-ardu lam tuqaddis syahson. Lam tuqaddis syahson. Bumi itu tidak menjamin warganya itu suci, tidak akan mensucikan warganya. Jadi makin Mekah, maka belum tentu, tergantung orang. Jadi malaikat Jibril suruh sholat, kemudian ditanyakan. Jadi seakan-akan memaksa gitu, tidak diceritakan dulu pokok sholat aja dengan kantor. Pada waktu itu gaibnya kan malaikat Jibril. Kalau sudah gaibnya malaikat Jibril ya aman, perjalanan aman, tak kira-kira bukan gampang. Sampai tadi sholat. Penjenengan tahu tempat penjenengan sholat? Tidak tahu. Itu Bethlehem. Tempat dilahirkannya Nabi Isa. Baitul Lahmin. Yang biar Inggris ya Bethlehem di Yerusalem. Jadi Yerusalem itu kenapa sampai sekarang menjadi perebutan 3 agama, Yahudi, Nasoro, Islam. Tapi sepertinya yang Nasoro itu tidak mau repot, tidak ingin berperang. Disebut ya justru umat Islam dengan orang Yahudi. Mungkin ada pertanyaan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulai dari pembahasan pertama enggak usah. Suara saya cukup menggelegar. Akan tetapi untuk sekarang ini tergantung karena sedang bernyanyi di sawah. Musir Mano. Mulai yang tadi itu mulai dari pembahasan pertama sampai yang Asani Asyaro itu sebenarnya sangat sangat mendukung tentang kebolehan bermaulid atau berpesta di hari kelahiran nanti. Ustadz yang jidatnya hitam itu, ya, itu apakah itu semua memang murni tidak tahu apa saking karena membutakan diri dari Membutakan diri. Tanya ke ulam ya.
Gimana? Biar kan disebut ketemuan. Salah sampean atau jangan. Saya sebut ketemuan kan biar. Makin sini.